Demi menekan penyebaran COVID-19, pemerintah melarang mudik lebaran yang telah berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan mudik ini berlaku untuk semua moda transportasi, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Lakukan koordinasi tentang bagaimana tindak lanjut dari sektor perhubungan agar ini di satu sisi kita melakukan law enforcement secara tegas, tetapi ada unsur-unsur humanis yang harus dipikirkan. Nah, oleh karenanya saya menugaskan Pak Dirjen Darat dan dirjen-dirjen yang lain untuk koordinasi dengan Kakor Lantas dan gugus tugas. Insya Allah apa yang dilakukan itu tetap tegas, tapi humanis. Meski demikian, mudik lokal untuk sejumlah wilayah masih diperbolehkan selama periode dilarang mudik, sehingga masyarakat tetap bisa bepergian di sejumlah wilayah aglomerasi. Aturan larangan mudik ini diharapkan mampu mengendalikan dan mencegah adanya lonjakan kasus positif COVID-19. Penyekatan jalur mudik di 333 titik dari Lampung hingga Bali akan dipantau oleh satuan petugas kepolisian secara ketat. Sanksi tegas disiapkan bagi para pelanggar. Tujuannya sebenarnya dilaksanakan kegiatan larangan mudik. Ya, ini salah satu upaya untuk memutus mata rantai. Ya. Jadi diharapkan sebagai sosialisasi kepada masyarakat juga yang sering menggunakan kendaraan-kendaraan yang sifatnya kedinasan itu sebaiknya tidak usah. Yang kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada kita mengacu tahun lalu truk-truk sama travel gelap. Sekali lagi saya tegaskan sebaiknya jangan. Kami akan menindak tegas, ya, kemanapun lubang-lubang tikus yang coba dimasuki akan kita tindak tegas. Meski pemerintah melarang mudik lebaran tahun ini, di sisi lain tempat wisata diperbolehkan buka. Hal ini kemudian menimbulkan polemik, karena dikhawatirkan akan adanya kerumunan di lokasi wisata yang menyebabkan lonjakan kasus COVID-19. Bagaimana sektor transportasi, hotel, dan restoran menyikapi larangan mudik ini? Selengkapnya kita akan kupas di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 menimbulkan polemik di masyarakat. Sebab meski ada larangan, namun mudik lokal dan tempat wisata diperbolehkan buka. Di sisi lain, banyak sektor yang terpukul dengan keputusan ini. Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait tidak mudik, siapa yang tercekik. Dan seperti biasa kita sudah terhubung dengan narasumber, kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Eka Sari, Direktur Lorena Group. Selamat malam Ibu Eka. Selamat malam Mbak April, apa Baik, kabar? salam sehat selalu Ibu, terima kasih sudah menyempatkan bergabung bersama kami. Dan juga yang kedua ada Pak Teddy Rusli, Direktur PO Sinarjaya yang sekaligus Ketua DPP Organda Organisasi Angkutan Darat. Selamat malam Pak Teddy. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin berbincang terlebih dahulu bersama pengusaha-pengusaha bus kali ini, Ibu Eka. Adanya larangan tidak boleh mudik di tanggal 6 hingga 17 Mei. Apakah ini berarti perusahaan Anda atau pengelola bus juga menghentikan operasional bus pada saat itu? Pertama-tama memang itu merupakan prerogatif pemerintah ya selaku regulator untuk melakukan kebijakan yang dianggap perlu untuk mencegah penyebaran pandemi COVID ini lebih meluas lagi. Namun tentunya selaku regulator saya yakin percaya tidak hanya di Indonesia ya, tapi di negara manapun. Apabila dilakukan suatu kebijakan, tentu ada implikasi lainnya, tentu juga ada justifikasi kepada industri tersebut. Apalagi tadi juga disampaikan industri lainnya seperti pariwisata diizinkan untuk orang-orang tetap bisa hadir berkumpul. Notabene juga potensial untuk terjadinya perluasan penyebaran COVID ini malah bukannya semakin mengecil, semakin membesar tentunya. Jadi ini terjadi kontradiksi. Tentunya bagi perusahaan transportasi angkutan jalan raya ini merupakan beban ya, merupakan kendala tantangan. Karena ini bukan baru pertama kali, ini yang kedua kali. Tahun lalu juga tidak boleh mudik ya, dilarang begitu. Jadi di mana kalau kita pahami sebenarnya saat yang terbaik untuk mendapatkan pendapatan lebih ya pada saat mudik ini. Betul. Begitu. Jadi ya pasti tidak boleh beroperasi karena ada 330 titik ya memang yang dilarang. Baik. Kecuali yang dalam institusinya lokal begitu. Jadi ini tentunya perlu justifikasi dari pemerintah dan juga adanya suatu kompensasi bagaimana industri tetap berjalan dengan baik. Ada rencana peralihan mungkin rute perjalanan begitu?
Peralihan rute itu kan kalau rute itu kan ada izinnya ya, Mbak Oke. ya. Jadi kita tidak bisa juga misalnya mengarang gitu tiba-tiba membuat suatu rute baru yang tidak ada namanya dasar izinnya begitu. Baik, berarti tidak ada himbauan dan juga alternatif dari pemerintah ya untuk pengusaha bus? Saat ini yang disampaikan adalah surat edaran itu ya, surat edaran nomor 8 tahun 2021 bahwa dilarang dilaksanakannya namanya mudik massal tahun ini lagi. Ini udah tahun yang kedua ya. Tahun lalu juga tidak boleh, tahun ini juga tidak boleh. Tahun lalu juga tidak ada suatu kebijakan lainnya bagaimana industri ini bisa tetap Baik. gulir ya begitu. Baik, respon Anda terhadap segala kebijakan yang telah dilakukan pemerintah hingga 2 kali ini bagaimana, Bu Eka? Saya yakin dan percaya pemerintah itu tujuannya sih baik ya. Tapi saya yakin dan percaya sebenarnya banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain memberikan bansos, tapi bagaimana juga industri atau kegiatan usaha yang bisa membuat ekonomi ini menggeliat ini dilakukanlah kerjasama atau insentif sehingga mereka juga tetap bisa maksudnya melayani karyawannya, mendukung Oke. karyawannya, timnya begitu ya. Karena kan yang sebenarnya perlu untuk mendapatkan pendapatan ekonomi dan tetap sehat tidak hanya eksternal tapi internalnya juga demikian begitu. Baik, kita akan ke Pak Teddy. Pak Teddy, sepaham dan juga seirama dengan Bu Eka kah atau ada pendapat lain? Pertama saya ucapkan salam kepada kita, saya hormati karena dulu saya adalah anggota beliau di periode sebelumnya di Organda juga. Jadi intinya pasti kami sepaham dengan Bu Eka. Ada tambahan juga Bu, di luar dari yang tadi sudah disebutkan bahwa pada prinsipnya Organda pasti mendukung keputusan pemerintah dalam rangka untuk mengutamakan. Baik, seperti apa Pak Teddy? Suara Anda sepertinya terputus-putus. Ini dekat jelas nggak Bu sekarang? Baik, suaranya? boleh diulang Pak Teddy? Jadi ini dengar melalui dari komputer apa melalui handphone ya? Saya agak kuat takutnya masker dari handphone. Baik, boleh silakan, sekarang sudah jelas, silakan dilanjutkan. Jadi intinya kami selaku operator Sinajaya dan juga selaku pengurus Organda juga mendukung sekali keputusan pemerintah untuk kesehatan nasional kita yang lebih baik dalam rangka pandemi COVID ini. Tapi kita juga perlu mengingat pengalaman tahun lalu di mana terjadi juga larangan mudik dengan periode yang hampir mirip, tapi terjadi perpindahan penumpang dari angkutan resmi plat kuning ke plat hitam. Di mana kita lihat sendiri tahun lalu, walaupun adanya penyekatan, tetap mereka bisa, tanda kutip, mengakali penyekatan itu. Ya, pengawasan tidak terlalu ketat ya Pak ya, tahun lalu ya? Lalu itu ketat Bu, cuman mereka itu yang sekarang sudah mudah komunikasi. Kita bisa tahu adalah waktu pergantian shift, waktu ada kekosongan di penyekatan, sehingga mereka bisa mengambil waktu-waktu kecil itu Bu. Baik. Kalau kita bicara evaluasi di tahun kemarin di mana mudik juga dibatasi, apa poin-poin yang Anda catat untuk evaluasi kemarin Pak yang mungkin bisa dijadikan pelajaran di tahun ini? Sebenarnya pengetatan harus diutamakan, terutama mobil plat hitam. Karena kebanyakan dari mereka pasti plat hitam, sedangkan yang kuning kan dilarang Bu. Jadi mungkin sangat bijaksana apabila untuk orang yang berkebutuhan darurat seperti ada orang tua yang sakit atau mohon maaf meninggal, diberikan juga jalur angkutan umum yang resmi dengan prokes yang benar. Sehingga mereka tidak ada pilihan lain mesti ke angkutan plat hitam. Ini yang kita mesti dorong pemerintah. Tujuannya kembali lagi untuk menekan pandemi COVID ini, Bu. Itu saja. Baik, saya kembali ke Bu Eka. Bu Eka, protokol kesehatan yang ketat dan juga bagaimana ada alternatif untuk menyediakan sarana bagi masyarakat bisa memakai transportasi umum begitu, sudah ada pembicaraan dengan pemerintah? Kalau kami ya dari Lorena Group sendiri ya, kami kan melakukan transportasi penumpang jarak menengah, jarak jauh ya.
dari sejak 2020 sih sudah selalu mengedepankan namanya protokol kesehatan prokes. Karena tentunya ini kan bukan masalah main-main, ini masalah serius. Dan memang di grup kami sendiri juga kita melakukan tes ya tiap 2 minggu sekali. Itu maksudnya kita bisa mempertahankan keadaan yang aman gitu di lingkungan kami. Tentunya ini bisa dilakukan karena kita mengedepankan namanya tata cara bagaimana protokol kesehatan. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya kalau pemerintah bekerja sama dengan institusi terkait termasuk juga dengan pelaku usaha, sebenarnya dapat juga tetap terlaksana, tapi ya memang harus mengikuti poin-poin yang krusial begitu agar penyebaran ini tidak semakin menjadi-jadi, tapi seperti harapan pemerintah, akhirnya kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Ini tergantung lagi ya gimana organdanya juga nih. Saya mau ngomong sama Pak Teddy, beliau kan ketua umum DPP Organda 2015 sampai 2020, ini diperpanjang sampai 2021. Harusnya sejak tahun lalu sudah ada ya suatu konsep, suatu pemikiran, diserta juga solusi bagaimana pihak yang terkait itu mendapatkan solusinya sebagai partner pemerintah memang secara hukum, jadi secara ketentuan, artinya banyak hal yang bisa dilakukan begitu. Karena sampai hari ini angkutan umum ya, jalan raya ya, bus antar kota atau provinsi, akademi tidak ada mendapat perhatian yang signifikan ya dengan terjadinya masalah pandemik ini begitu. Baik, Pak Teddy, Anda sebagai perwakilan yang juga Ketua DPP Organda, seperti apa sebenarnya komunikasi dengan pemerintah selama ini? Dari tahun lalu kita sudah bersuara dengan baik. Menteri, dari Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan juga, makanya sudah keluar relaksasi pajak dan juga adanya program berkait dulu Bu, karena ada surat, beberapa surat yang kita sudah ajukan ke mereka. Baik, aspirasi dari para pengusaha bus apakah sudah disampaikan dan apakah sudah ada solusinya seperti yang dikeluhkan dari Bu Eka tadi? Sudah. Jadi kita sudah mengajukan pertama satu relaksasi pembayaran pinjaman pada tahun 2020, POJK 11 tahun 2020. Memang tidak rata efeknya karena polanya ini B2B Bu. Jadi antara pengusaha dengan pihak pembiayaan itu kan sifatnya bisnis to bisnis. Ini yang mesti kita kejar lagi tahun ini. Tapi sudah ada sebagian menikmati program restruct dari leasing company atau dari bank. Relaksasi pajak PMK nomor 83 tahun 2020. Di mana itu ada PPh 21 untuk karyawan, tanda kutip stakeholder dari perusahaan transportasi, termasuk juga semuanya, diberikan juga beberapa sektor lainnya, diberikan keringanan pajak. Itu cukup berjalan lancar sampai akhir tahun 2020. Terus ada relaksasi, nah ini relaksasi PBKB kita lagi ajukan lagi karena tidak rata di antara Pemda provinsi antara provinsi satu dengan yang lainnya. Jadi kita lagi mengajukan lagi, mungkin tahun 2021 kita juga sudah bersurat dan sedang berproses mengenai data yang lengkap untuk pengurangan PKB ini. Termasuk kita mengajukan juga relaksasi pembayaran PBB lahan-lahan yang dipakai untuk pool dari pengusaha transportasi. Baik, kita juga mengajukan juga PNBP, di mana PNBP ini dari Kemenhub itu kita mengajukan supaya dibebaskan. Surat sudah diajukan dari tahun lalu, tapi memang belum direspon. Kita lagi mengajukan lagi sekarang. Baik. Termasuk juga ada program yang sudah berjalan dari tahun lalu, by the service. Organda mendukung by the service ini supaya diajukan lagi atau diperpanjang lagi programnya, diperbanyak untuk mendukung anggota kami di daerah. Termasuk juga yang paling penting ini, tol angkutan umum. Karena tol angkutan yang berlaku saat ini, tol bus dan truk. Truk itu beda barang, tapi kalau bus itu masuk golongan 1A, di mana 1A itu adalah mobil pribadi. Sudah saatnya kita mempunyai tarif tol khusus angkutan umum yang berbeda dengan angkutan pribadi. Baik, hal itu sudah disampaikan, sudah ada keputusannya Pak tadi? Lagi dalam proses, kita beberapa kali rapat dengan BPTJ, Badan Pengelola Jalan Tol, dan lainnya. Baik. Tapi memang ini karena terkait dengan beberapa instansi, beberapa kementerian. Jadi prosesnya masih berlangsung begitu ya Pak ya? Saya kembali ke Bu Eka dengan adanya relaksasi pajak dan segala macamnya yang sudah tadi diupayakan oleh Pak Teddy. Apalagi kebijakan yang menurut Anda masih memberatkan pengusaha bus? Sebenarnya mengenai relaksasi itu
sudah cukup lama ya digaungkan ya. Tidak hanya pada masa pandemik ini, karena sebenarnya kita bisa melihat ya untuk angkutan yang jarak jauh pun juga mengalami tantangan cukup besar karena persaingan dengan pesawat. Untungnya sebelum pandemik ini harga pesawat sebenarnya sudah hampir kembali ke normal, sehingga akhirnya angkutan jarak jauh akhirnya bisa menggeliat begitu. Konsep relaksasi ini bukan baru sekarang begitu. Jadi harusnya tinggal melanjutkan apa yang memang sudah disiapkan dari dahulu, fundamentalnya sudah ada, tinggal di-adjust gitu dengan keadaan sekarang. Kita kan tahu ya kontraksinya seperti apa, berapa besar sih porsi angkutan jalan raya ini, impact-nya kepada perekonomian nasional apabila terjadi misalnya pengurangan kegiatan saat ini, angkutan lebaran, itu impact-nya kurang lebih dari 30% ya dari pendapatan 1 tahun. Kan bisa dihitung ya sebenarnya, ini bukan hal yang Baik, bukan hal yang kalau baru. bicara soal kerugian sendiri Bu Eka, Anda sebagai pengusaha bus, berapa sih total kerugian yang bisa Anda totalkan begitu dan juga efeknya bagi pengemudi bus yang di bawah Anda? Sekarang kita hitung aja, dari APBN itu jumlah porsi ya dari transportasi logistik itu hampir 100 triliun begitu. Kontraksi kita sekarang ini adalah kepada angkutan jalan raya untuk yang darat itu kurang lebih 30%. Kerugiannya tinggal dihitung dari persentase itu kurang lebihnya begitu. Jadi cukup besar begitu, cukup besar. Kalau efek dari pengemudi yang ada di perusahaan Anda? Ya mereka kalau gaji dasarnya ada ya, tapi kalau untuk pendapatan PP-nya penurunannya itu bisa sampai hampir 50% ya. Baik, dan sampai ada PHK Ibu? Kalau pengemudi itu kan sebenarnya mereka kan memang sudah menjadi bagian kita. Untungnya kita punya banyak kegiatan usaha yang lain yang bisa juga mentransformasi mereka untuk melakukan kegiatan lainnya selain hanya menjadi pengemudi bus akap begitu. Baik, semoga ya suara-suara dari Bu Eka dan juga Pak Teddy ini bisa sampai ke pemerintah dan pemerintah juga memikirkan tidak hanya menekan penyebaran COVID-19 tapi juga memikirkan nasib-nasib para pekerja yang ada di bawah sektor transportasi. Terima kasih Bu Eka, terima kasih Pak Teddy sudah bergabung dan berbicara bersama kami. Salam sehat selalu. Oke. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.